Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Soli dan Solihah? Masih semangat kan? Meskipun belajar dari rumah, tetap harus semangat ya. Apapun aktivitas anak-anak di rumah, tetap jaga protokol kesehatan. Jaga jarak, tidak berkerumun, dan gunakan masker. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Nah, siapa yang memelihara hewan di rumahnya? Namun, sebelum belajar, kita doa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hello my beloved students. Kita akan mulai pembelajaran hari ini. Namun, pastikan kalian sudah mandi, sarapan, dan sholat duha. Sebelum belajar, mari kita tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi, konsentrasi dimulai. Masih dengan tema selamatkan makhluk hidup, kita masuk subtema 2 yaitu hewan sahabatku. KD 3.1 dengan materi yang pertama perkembangbiakan hewan secara generatif, yang kedua perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Diharapkan setelah pembelajaran ini Ananda mampu menjelaskan perkembangbiakan hewan secara generatif dan juga secara vegetatif. Jadi, kita akan mempelajari tentang dua cara perkembangbiakan hewan. Yang pertama dengan cara generatif. Nah, kita akan simak penjelasan berikut ini. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Perkembangbiakan hewan dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama generatif atau dengan cara seksual, dan yang kedua adalah dengan cara vegetatif atau dengan aseksual. Nah, anak Soli dan Solihah, Allah menciptakan hewan, tumbuhan, manusia untuk berkembang biak. Dan dengan berkembang biak inilah kita, hewan, tumbuhan, melestarikan jenisnya. Nah, coba perhatikan, Bu Guru memelihara kucing. Mungkin anak-anak juga ada yang di rumah memelihara kucing. Kucing berkembang biak dengan cara generatif, yaitu dengan cara kawin. Mari kita pelajari lebih jauh tentang perkembangbiakan hewan dengan generatif ini. Proses perkembangbiakan dimulai melalui pembuahan atau disebut fertilisasi. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi karena bersatunya sel kelamin jantan atau spermatozoid dan sel kelamin betina atau ovum. Pembuahan dapat terjadi secara internal maupun secara eksternal. Fertilisasi internal terjadi di dalam tubuh induk betinanya. Contohnya ada hewan ayam, kemudian angsa, dan juga kucing. Pada fertilisasi eksternal terjadi di luar tubuh induk betinanya. Contohnya adalah ikan
dan hewan amfibi seperti buaya. Secara generatif, hewan dapat berkembang biak melalui ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Hewan yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur, hewan yang berkembang biak dengan vivipar disebut juga melahirkan atau beranak. Sedangkan ovovivipar adalah bertelur dan melahirkan. Tahukah kalian hewan ovipar atau bertelur memiliki ciri yang pertama, pembuahannya terjadi di dalam dan di luar tubuh induknya. Kemudian embrio tumbuh di dalam induknya, yaitu di dalam telur. Ciri berikutnya, embrio mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang tersimpan di dalam telur. Juga tidak memiliki daun telinga dan kelenjar susu. Pada umumnya, hewan yang bertelur mengerami telurnya. Berikut ini adalah contoh hewan yang bertelur: ayam, angsa, penyu, burung, dan lain-lain. Sekarang kita amati hewan vivipar, yaitu hewan yang melahirkan atau beranak. Cirinya, pembuahan terjadi di dalam tubuh induknya. Embrio tumbuh di dalam rahim induk betina. Selanjutnya, embrio mendapatkan makanan dari induknya melalui plasenta. Hewan vivipar juga memiliki daun telinga dan kelenjar susu. Dan yang terakhir, mengalami masa kehamilan. Yuk kita amati hewan vivipar, yaitu kucing, kelinci, kerbau, dan sapi. Selanjutnya kita pelajari tentang hewan ovovivipar, yaitu bertelur dan sekaligus melahirkan. Cirinya, pembuahannya terjadi di dalam tubuh induknya. Selanjutnya, embrionya tumbuh di dalam telur dan menetas di dalam tubuh induknya. Embrionya mendapatkan makanan dari cadangan makanan dalam telur. Hewan ini tidak memiliki kelenjar susu, serta anaknya keluar melalui proses melahirkan. Nah, inilah contoh hewan ovovivipar. Ada beberapa jenis ular, hiu, dan jenis hewan amfibi seperti kadal, komodo, dan lainnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan hewan dengan cara vegetatif atau disebut juga seksual. Contohnya dengan cara tunas dan membelah diri. Mungkin kalian bertanya-tanya, bagaimana perkembangbiakan hewan secara tunas seperti tumbuhan ya? Ya, ini seperti pada tumbuhan, namun dia hewan loh. Pada tubuh induk dewasa akan muncul tunas baru dan terus berkembang. Kemudian setelah cukup besar, tunas baru itu akan memisahkan diri, melepaskan dari induknya dan tumbuh induk baru. Nah, kita perhatikan hewan apa saja yang berkembang biak dengan tunas. Nah, hewan yang berkembang biak dengan tunas ada hidrilla, anemon laut, dan ubur-ubur. Kemudian, perkembangbiakan secara vegetatif hewan dapat juga dengan membelah diri, yaitu inti sel membelah menjadi beberapa sel. Setelah itu, dinding dan cairan yang membelah akhirnya membelah menjadi dua individu lain. Ya, seperti pada gambar berikut. Perhatikan proses membelah dirinya. Hewan apa yang membelah diri? Nah, kita perhatikan ya contohnya. Hewan yang membelah diri contohnya adalah amoeba dan paramecium. Nah,
anak solih solihah, kalian akan mempelajari lebih jauh tentang perkembangbiakan hewan vegetatif nanti di jenjang kelas berikutnya. Baiklah anak solih dan solihah, kita menyimpulkan pembelajaran kali ini yuk. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Perkembangbiakan hewan secara generatif terbagi jadi 3, yaitu ovipar atau bertelur, vivipar atau melahirkan, dan ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Nah, sekarang tugasmu adalah membuat diagram yang ada pada buku cetak tematik pada halaman 59 dan 60 seperti ini. Dilengkapi, kemudian foto dan kirimkan ke Bu Guru ya nak. Dan untuk mengisi waktu luang, kalian juga dapat men-scan video berikut ini. Sekian pembelajaran dari Bu Guru. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.